Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISPI-Pod. Ingat Ingat obat, ingat ingat ISPI. Senang sekali saya Alia Putri sebagai host pada podcast kali ini yang membahas penelitian sosial di Rumah Sakit Bayangkara. Tentunya saya di sini nggak sendiri. Saya bersama narasumber hebat kita yang akan memberikan pandangan serta pengalamannya terkait skripsinya yaitu penelitian sosial. Tentunya penelitian sosial itu biasanya kan sama alat-alat kimia ataupun data statistik ataupun penelitian di laboratorium. Tapi apakah dalam ruang lingkup farmasi hanya cukup itu atau ada hal lain yang bisa dikembangkan? Boleh dulu kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Boleh Kak diperkenalkan? Halo, perkenalkan nama aku Mirene Anik Sri Rahayu, biasanya dipanggil Miren. Aku dari Prodi S1 FKK semester 7. Semester 7 nih, berarti Ya. udah mahasiswa akhir nih ya Iya, Kak? udah mahasiswa tua ini, udah Iya tua. betul. Untuk semester 7 berarti fokusnya masih di skripsi? Betul. Iya. Untuk judul skripsi yang Kakak pilih, kalau boleh tahu itu apa ya Kak? Kalau aku judul skripsinya itu hubungan kepatuhan pengambilan ulang obat dengan profil tekanan darah pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, berarti cocok ya sama tema kita pada hari ini, itu Betul. yaitu penelitian sosial di Rumah Sakit Bayangkara. Kalau boleh tahu dijelaskan sama teman-teman, apa sih alasan utama Kamiran untuk mengambil skripsi tentang penelitian sosial ini? Sebenarnya dari penelitian ini kita nih tahu ya kalau penyakit hipertensi itu kalau tidak diobati dengan serius dan tidak diobati dengan teratur, dia akan menyebabkan komplikasi. Betul, Nah, betul. makanya dari penelitian ini aku tuh mau melihat gitu, apakah pasien ini jika dia menebus obat selama tiap bulan itu secara teratur, apakah tekanan darahnya itu terkontrol atau tidak, kayak Betul, gitu. betul. Jadi ada efeknya dari sebelum berobat sama setelah berobatnya Ya, gitu ya betul. Kak. Oke, baik banget. Ada nggak sih Kakak itu meneliti penelitian sosial ini dalam segi lingkup umumnya itu boleh dijelaskan nggak apa sih penelitian sosial itu dalam lingkup farmasi? Penelitian sosial itu mungkin kalau kita kenal secara luas itu kita ke pasien gitu ya. Betul, Tapi betul. selain ke pasien, kuesioner kita itu ada data rekam medis. Tapi data rekam medis itu seperti penelitian aku, rekam medis itu kita nggak ke pasien, tapi melainkan kita dari data-data yang sudah direkap sama Sudah rumah ada. sakit. Iya, betul. Berarti nggak ketemu pasiennya langsung Kak? Enggak. Baik, baik. Selanjutnya, kan Kakak ini udah berapa bulan nih Kak untuk mengambil data di rumah sakit tersebut? Dia beda. Kalau misalnya kuesioner itu dia harus 1 bulan full. Kalau rekam medis seselesainya aku aja. Selesainya. Dan kebetulan kemarin aku selesainya sekitar 3 minggu. Oh 3 minggu, Iya, cukup lebih cepat ya daripada iya, survei betul. wawancara seperti itu. Baik, untuk pas di lapangan sendiri ada nggak sih aspek sosial yang Kakak dapatkan selama Kakak meneliti data-data rekam medik tersebut? Aspek sosial ya. Mungkin dari segi rekam mediknya bagaimana atau mungkin sama tenaga kesehatannya bagaimana, boleh nggak sih dijelaskan? Kalau aku aspek sosialnya itu kita bisa tahu ini, pasien itu yang berobat, dia itu tekanan darahnya ada yang naik, ada yang turun ternyata kayak gitu. Ternyata emang benar kalau dia mengambil setiap bulan kan kelihatan ini dia ngambil setiap bulan, oh berarti tekanan darahnya terkontrol. Dari situ aku belajar. Terus kalau untuk yang dia tidak mengambil obat bolong-bolong kayak gitu tiap bulan, dia tekanan darahnya pasti naik dan tidak terkontrol kayak Iya gitu. betul. Jadi kalau misalnya kita lihat itu ada kurvanya ya Kak berarti? Iya betul ada. Oke, selama ini juga mungkin nggak selalu mulus ya Kak? Enggak. Ada lika-likunya lah untuk Pasti. skripsi. Boleh dong dijelasin gimana tantangan Kakak selama mengambil data tersebut? Misalnya kayak ada izin wawancaranya yang terhambat ataupun rekam mediknya yang mungkin ada hilang-hilang nggak Kak? Kalau hilang-hilang itu enggak, justru dari pasiennya yang Oh, hilang-hilang. pasiennya yang hilang-hilang. Betul. Makanya kan kita sebutnya tidak patuh Betul, kayak gitu. betul. Terus kalau untuk tantangan itu sebenarnya dari rumah sakit hanya itu. Tapi kalau dari tantangan sebenarnya diri sendiri ya. Oh, kenapa tuh Kak? Boleh dijelasin? Jujur aku sempat tertunggak 1 bulan kemarin. Nah, itu alasannya bukan karena alasan apa-apa, karena aku males. Jujur aku males banget. Jadi Betul. padahal
mengerjakan bab 1 sampai bab 3 itu Mm-mm. sebulan selesai kata orang-orang, tapi aku Mm-mm. males kayak gitu. Iya. Jadi aku sempat hilang dari bimbingan, dari segala macam. Jadi tantangannya itu di diri sendiri. Yang Tantangannya pertama diri itu sendiri. males gitu. Mm-mm. Terus sama juga aku kan kemarin di semester 6. Mm? Semester 6 kan masih ada kuliah ya, Betul, kayak betul. gitu. Jadi kalau kita jujur dari rumah aku ke kampus itu jauh banget. Dari Mm-mm. kampus ke penelitian aku ke rumah sakit itu juga jauh banget. Mm-mm. Jadi kan kita mikir, udahlah aku Nanti aja. capek, nanti aja. Mm-mm. Besok lagi akhirnya tertunda kayak gitu. Betul. Tadi itu kan ada kakak sempat bahas kalau misalnya ada sempat males gitu. Mm-mm. Gimana sih kak untuk caranya kakak tuh bangkit untuk kayak aku harus ngerjain nih. Apakah deadline-nya yang mepet atau Mm-mm. mungkin ada motivasi dari teman-teman lihat teman-teman yang udah banyak ngerjain juga, boleh dijelasin kak? Ya, betul. Kemarin aku sempet ke distract karena teman-teman aku udah selesai nih, Oh udah udah selesai. ACC. Mm-mm. Apa aku belum kayak gitu. Jadi nggak boleh males lagi nih. Aku harus bimbingan, Mm-mm. aku selesaikan. Ya udah aku datang ke ibu, aku selesaikan dan puji Tuhannya aku selesai kayak Alhamdulillah, gitu. berarti keren banget sih Kak Miren dari mengatasi kemalasannya itu ya Kak, yang Mm-mm. perlu ditingkatkan untuk supaya skripsinya cepat selesai. Betul. Oke, selanjutnya Kak, kalau boleh tahu menurut Kakak sendiri seberapa besar sih penelitian sosial ini manfaatnya buat masyarakat? Oke, kalau untuk masyarakat, seperti yang kita tahu tadi, kalau misalnya penyakit hipertensi tidak diobati akan menyebabkan komplikasi. Mm-mm, Jadi betul. itu tuh bisa menyadarkan mereka kayak gitu tuh. Mm-mm, Gimana kalau misalnya mereka ngambil obat setiap bulan, tekanan darahnya terkontrol, jadi bukan mengurangi ya sih, seperti mencegah untuk mm-mm, terjadinya komplikasi kayak gitu. betul. Jadi biar masyarakat itu sadar sebenarnya. Dan Mm-mm. kalau untuk rumah sakit jadinya jadi bahan evaluasi kayak gitu. Betul, berarti nanti rumah sakit dapat Kak hasil dari Dapat, skripsi ini. dapat. Betul, betul. Baik. Selanjutnya kita udah masuk topik terakhir aja nih teman-teman. Untuk yang terakhir ini kalau kakak boleh kasih pesan-pesan sama teman-teman yang mau ngambil skripsi penelitian sosial, ada nggak sih kak tips and trick kayak gitu atau motivasi buat teman-teman supaya bisa mengambil penelitian sosial juga? Kalau dari aku, penelitian sosial itu sama aja seperti penelitian di lab, siap-siap capek, itu yang Betul betul. pertama. Yang kedua, lawan rasa malasmu, jangan kayak aku terus malas gitu Mm-mm. kemarin. Malas boleh, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi, untuk Betul ngerjain betul. lagi, kayak gitu. Karena kalau skripsi nggak selesai, ujung-ujungnya kita juga Yang kan, capek. yang capek gitu. Terus kalau misalnya mau istirahat, istirahat sebentar, tapi jangan Betul. terlalu lama, kayak gitu aja. Aku megang satu prinsip, eh, skripsi yang selesai bukan skripsi yang sempurna kayak gitu, melainkan Mm-mm. skripsi yang selesai kayak Betul, itu gitu. sering banget ya kita dengar ya Kak, karena Betul. mungkin kalau misalnya skripsi itu kan balik lagi ke diri kita Iya, sendiri, ke nggak betul. bisa bergantung sama orang lain, Hmm. betul betul. Kalau boleh tahu Kakak ngambil skripsi ini kemarin itu eh, sosialnya itu apa karena tertarik memang ke sosial? Iya, aku emang dari awal lebih suka ke sosial untuk berinteraksi dengan orang Oh lain iya, daripada di lab, di lab karena jujur. sendiri kan ya Iya, Kak di lab, betul betul. betul. Oke, seru banget guys diskusi kita kali ini sama Kak Miren untuk membahas tentang penelitian sosial di Rumah Sakit Bayangkara. Itu ternyata penelitian sosial itu nggak hanya penelitian di lab, bahkan bisa juga kita bertemu sama orang-orang, bahkan sama rekam medik ya Kak ya, Betul. untuk berkolaborasi sama tenaga medis yang Betul. lain. Baik, terima kasih banyak Kak Miren. Semoga skripsinya nanti Kasih. lancar sampai Amin. sidang. Jadi jangan lupa juga like, comment, dan subscribe channel YouTube Stikes Banjarmasin dan Stikes ISPI Banjarmasin. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.